Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawala. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Kunawi Bashir, MAG. Yang kami hormati Presidium Gusdirian Jawa Timur, Bapak Yuska Harimurti Pribadi. Yang kami hormati Ketua Persatuan Waria Kota Surabaya, Mbak Sonya Vanessa. Yang kami hormati Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya beserta para jajarannya dan hadirin yang berbahagia. Sanjung syukur untuk Zat yang Maha Luhur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat hidayahnya sehingga kita hari ini Senin 7 September 2020 dapat terselenggara acara serial Ngosek Lepas dengan tema Agama di Pusaran Transpuan. Sholawat dan salam kita junjung hadirin tamu yang berbahagia, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran ala hadiniya wa ala kunyatin sholihah. Al-Fatihah. Usuluddin kepada Dr. Kunawi Bashir, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Mas kepada yang terhormat kedua narasumber yang sudah hadir di tengah kita, kepada yang terhormat jajaran Dema Fakultas Usuluddin dan Filsafat Sunan Ampel dan semua anggota atau peserta webinar malam hari ini. Alhamdulillah perlu kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memahami fenomena-fenomena keagamaan selama ini merupakan sesuatu yang penting bagi anak-anak kami, terutama Fakultas Usuluddin dan Filsafat Internasional Surabaya. Karena seperti ini, momen ini saya kira itu penting. Karena dengan momen seperti inilah kalian semua akan mengetahui ada fenomena apa yang terkait dengan hal-hal keagamaan. Ya. Memang masalah agama tidak henti-hentinya dibicarakan, tidak henti-hentinya dianalisis, dan tidak henti-hentinya diteliti. Ya. Nampaknya ketika diteliti dan makin lanjut diteliti, ada sesuatu fenomena-fenomena yang baru. Istilahnya dalam academic writing itu mengandung novelty yang tinggi. Nah, yang saya pahami selama ini, skripsi maupun tulisan-tulisan karya dari mahasiswa kita memang sudah luar biasa. Hanya saja satu, yaitu bagaimana sebuah artikel, sebuah tulisan, sebuah riset itu mengandung makna atau mengandung novelty yang tinggi. Nah, ini yang jarang kita temukan. Ya. Padahal itu adalah sebuah tuntutan akademik. Kalau kita tidak mau seperti itu, sudah pasti kita itu akan ketinggalan dunia akademik, apalagi kelas internasional. Nah, maka dengan demikian, fenomena-fenomena atau kajian-kajian untuk mengadakan kajian-kajian seperti ini dengan mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya, seperti pada malam hari ini. Tema ini adalah tema tentang agama. Tidak boleh dong mengetahui tanpa adanya sebuah data yang valid. Ya. Data yang tidur. Ya. Ini adalah merupakan hal-hal yang harus kita hindari. Data yang tidur biasanya mahasiswa itu data tidur itu dipaparkan begitu saja. Tapi kadang-kadang saya paham, oke, Mas S1 saya pikir seperti ini sudah lumayan bagus. Jauh lebih bagus bila data-data itu adalah data-data yang hidup. Artinya data-data hidup itu adalah data-data yang bisa bertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, inilah maka dari itu perlu kita tanggap bahasanya anak muda melek fenomena-fenomena. Ya. Saya pernah mengajar beliau. Saya mencoba menggunakan metode semacam contextual learning. Saya brainstorming mahasiswa.
Mas, Mbak, sampai punya problem akademik apa? Punya kegelisahan akademik apa? Nampak 0,001 yang bisa menjawab itu. Nah, hal seperti ini, saya yakin Start video. ya, kita dihadapkan oleh biasa kita dihadapkan oleh sebuah ya. Lah, maka di sini kita perlu lihat melek terhadap MI. Nah, MI itu ada apa? Konteks itu ada apa sekarang? Kalau kita konteks di situ problem perlu kita gali ya. Nah, disinilah mahasiswa kita. Dari cewek ini pas nggak dimakan. Oh, sini besok. Iya, jaga. Iya. Dikirimi lewat sana, ada cewek itu sayang. Tapi juga itu lain di Bandung. Setiap detik terjadi sebuah perubahan. Nah, inilah perlu kita adakan riset yang luar biasa lagi untuk melab terhadap maaf sinyalnya ya. Dari hal epistem konteks menimbulkan
sebuah problem akademik, menimbulkan sebuah kegelisahan akademik, dan itu nanti akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Nah, ini adalah akademi hari ini. Terima kasih. problem kekinian yang selama ini dihadapi, sehingga masa kami adalah mendapat dasar sama, sehingga kami akan bisa maksimal untuk malam hari ini. Hanya yang saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa kepada Saudara Abdul Mukid, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Prof. Masdar Hilmi selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Pak Kunawi selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat malam ini. Itu sangat masuk kepada pembahasan yang bertemakan wadah karena sudah dijelaskan tadi sama Pak Kunawi bagaimana mahasiswa itu memang seharusnya mengkaji atau dalam zaman kekinian harus tetap menjaga mindset beragama. Yang terhormat juga kepada kedua narasumber, yaitu Pak Yuska selaku Gus Durian Jawa Timur. Yang terhormat juga kepada Mbak Sonia selaku Ketua Waria Surabaya. Yang saya hormati kepada teman-teman baik Dema maupun peserta agenda musik lepas pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang tentunya bermanfaat kepada mahasiswa Usuluddin dan Filsafat. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia agenda musik telah meluangkan waktu maupun pikirannya untuk mempersiapkan agenda pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang bersedia mengikuti kegiatan pada malam ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Soleh. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada saudara-saudara yang beda keyakinan, mohon izin untuk berdoa menggunakan adat Islam. Mari kita bersama-sama berdoa semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang inginkan kita bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ghafin, ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. ربنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka usai sudah acara serial Musik Lepas. Saya Nadia Salsabila Lutfian Hini, mohon undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kita, yakni Saudari Anugrah Ilma Dinilillahi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga salam mahasiswa untuk pada malam hari ini. Yang pertama yang saya hormati Bapak Gunawi Bashir selaku Dekan Fakultas Usuluddin, kemudian Ketua Dema Fakultas Usuluddin, kemudian dua pemateri pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Yang pertama Mbak Sonia Vanessa dan yang kedua Mas Yuska Harimurti Pribadi. Nah, untuk tema pada malam hari ini adalah agama di pusaran transport. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya bacakan dahulu ya untuk videonya. Yang pertama itu ada Mbak Sonia Vanessa. Beliau itu berusia 58 jenjang sekolah tertinggi SMA, Ketua Perwakos Persatuan Waria Putra Surabaya tahun 2012 sampai tahun 2017. Kemudian dilanjutkan tahun 2017 hingga tahun 2022. Yang kedua, tahun 2003 sampai 2006 sebagai petugas lapangan kesehatan di bidang HIV. Dan pengalaman selanjutnya tahun 2007 sebagai koordinator lapangan kesehatan HIV. Tahun 2008 sampai sekarang sebagai direktur kesehatan HIV. Yang kedua ada Mas Yuska Harimurti Pribadi. Panggil Mas Yuska, lahir 3 Oktober 1974, pekerjaan sebagai pegawai swasta, pendidikan terakhir SMA di Surabaya, riwayat organisasinya Sanggar Surabaya, pendidikan IKOHI Jawa Timur. Kemudian saat ini beliau sibuk dalam organisasi yang pertama, Presidium Jaringan Gus Durian Jawa Timur. Kedua, Ketua 1 Yayasan Jaringan Gus Durian Peduli. Ketua 1 Yayasan Sehati Indonesia 1. Kemudian Humas Yayasan Dharma Kamsi. Untuk medsosnya mungkin bisa di-add Facebooknya Yuska Harimurti dan IG-nya @yuska_hp. Untuk nomor teleponnya barangkali dibutuhkan teman-teman, bisa dicatat 081 331 789 006. Oke, sebelumnya karena kita temanya itu agama di pusaran transport, istilah transport sendiri itu terkenal ketika adanya kasus seorang YouTuber yang ini melakukan prank sampah terhadap seorang waria. Nah, mulai dari situ istilah transport ini menyebar di Indonesia. Sebenarnya transport sendiri kalau saya cari di
PBI itu belum ada. Namun beberapa artikel ini ada yang menyatakan transplant ini nggak beda jauh dengan istilah waria. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh pemateri. Jadi langsung saja untuk Mbak Sonia memaparkan apa yang menjadi opini tentang transplant dalam beragama atau mungkin tentang kehidupannya Mbak Sonia sebagai transplant. Monggo Mbak Sonia. Monggo untuk Mbak Sonia memaparkan opininya kepada kita semua. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Begini, saya mau cerita yang dari mana ya dulu ya. Awal-awal aja ya saya jadi waria. Pada awalnya waria itu semuanya itu sama. Semuanya itu sama. Mereka jadi waria itu hampir 90% itu ceritanya sama. Begini, seperti kayak ceritanya saya ya. Waktu saya umur 2 tahun, saya waktu bisa berjalan itu saya sukanya bergaulnya itu sama perempuan-perempuan aja begitu. Saya suka bergaul sama perempuan-perempuan. Dan saya bergaul dengan perempuan-perempuan itu saya merasa bahwa diri saya itu juga perempuan gitu loh. Saya paling nggak suka dengan bergaul dengan laki-laki. Begitu juga di sekolahan. Di sekolah itu saya di tempat duduk sama laki-laki sama guru itu. Tapi jam istirahat saya tetap bergaul sama perempuan, saya ngobrol sama perempuan, dan pulangnya pun saya sama anak perempuan. Saya juga dari kecil sudah menganggap bahwa saya ini seorang perempuan. Dan apalagi waktu SMP ya, SMP waktu sama cinta-cinta monyet, SMA juga waktu itu saya tuh justru merasakan tuh, saya ini jatuh cinta kok bukan sama perempuan, justru saya jatuh cinta kepada laki-laki. Kalau ada dosen saya, ada guru saya, laki-laki ganteng, saya itu sudah mulai salah tingkah, saya sudah action di depannya. Begitu juga saya ada teman saya SMA yang ganteng gitu, saya sudah mulai action di depannya. Saya sudah mulai jatuh cinta. Saya tetapi tidak berani mengatakan bahwa saya itu jatuh cinta kepada mereka itu. Karena saya pernah SMP maupun SMA, saya mengatakan cinta sama laki-laki itu, justru mereka tidak membalas, justru mereka itu membuli saya. Padahal saya itu kirim surat ya, aku jatuh cinta sama kamu. Akhirnya besoknya ketemu saya, dia marah-marah, saya dimaki-maki. Oleh sejak semenjak itu saya nggak berani saya mengatakan cinta lagi sama laki-laki. Setelah saya lulus SMA, saya kuliah di IKIP waktu itu, mungkin sekarang Unitomo ya, dan saya kuliah di IKIP. Terus saya nyari teman saya, jadi diri saya ke teman saya Bali waktu itu masih di Kapas Madya. Di situ saya bergaul dengan dia, saya membantu dia buka salon. Tapi lama-lama dia menyuruh saya, kamu daripada kamu nanti tersiksa untuk mendapatkan laki-laki, tersiksa hidupmu, lebih baik kamu terjun sekali aja kamu jadi waria. Akhirnya saya setiap malam saya dandan di tempatnya teman saya namanya Yusri dia, rumahnya di Kapas Madya. Setelah itu saya mejeng di jalan. Saya betul-betul bisa merasa bangga dan senang sekali. Saya waktu dulu mencari laki-laki itu sulit sekali. Sekarang ini laki-laki itu gampang, tiap malam dapat 3, 4, bahkan kadang-kadang kalau rame dapat 7 laki-laki, bahkan dapat uang lagi. Akhirnya saya memilih, wah sudah saya nggak mau kuliah lagi. Akhirnya tetap saya akhirnya menjadi waria dan saya mejeng di jalan, waktu itu masih di Jalan Irian Barat ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Terus waktu itu setelah saya terjun jadi waria tahun 2012 ada pemilihan ketua waria, saya menjadi ketua yang pertama dan saya dipilih waktu itu dan sampai tahun 2017 dan ada pemilihan lagi sampai tahun 2020 saya akan tetap menjadi ketua yang tetap jadi saya. Nah, pengalaman saya sebagai waria di situ tahun 2000 sampai sekarang ini banyak waktu itu banyak waria yang meninggal,
Terus waktu waria yang tadi yang meninggal, saya pikir loh, mereka itu disantet karena mereka pelacurnya laris, mereka itu mengira mereka itu disantet sama teman-temannya. Tetapi akhirnya orang Gaya Nusantara tahu waktu itu Pak Didi Utomo kasihan melihat waria itu kok banyak yang meninggal. Akhirnya diperkenalkan namanya ASA dari Amerika, yaitu Aksi Stop AIDS. Di situ kita membentuk perkumpulan, yaitu perkumpulan ternyata di bidang HIV/AIDS. Ternyata setelah kita dikasih pelatihan-pelatihan, kita baru tahu bahwasanya teman-teman saya yang meninggal dulu itu bukan disantet orang, ternyata mereka terinfeksi HIV. Dan sampai sekarang kita menjalaninya di program kesehatan tentang HIV/AIDS. Pada saat saya tahun 2012 saya menjabat jadi ketua, teman-teman saya itu banyak yang bilang, anak buah saya itu bilang, ya apa, Mi, saya ini kalau mau ke masjid saya itu takut, saya banyak dicemooh, begitu saya yang beragama Kristen, kalau mau ke gereja juga takut, malu, mereka dicemooh. Apalagi kalau waktu dia di masjid ya, ataupun dia di gereja, ustadznya maupun pendetanya itu kadang-kadang suka menyinggung perasaan mereka. Mereka duduk di gereja, dia bilang bahwasanya Tuhan itu menciptakan hanya hitam dan putih, tidak ada abu-abu. Kalau abu-abu itu berarti itu dosa. Begitu juga ustadz-ustadz di masjid-masjid itu mengatakan bahwasanya waria itu, transpuan itu adalah dilaknat Allah, seperti itu. Akhirnya mereka itu semuanya tidak ada yang sembahyang, tidak ada yang ke gereja, tidak ada yang ke masjid. Akhirnya saya bentuklah waktu itu ada kegiatan, yaitu pengajian sendiri bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama Islam itu ada pengajian yang namanya Al-Ikhlas. Di situ waria-waria aja, lebih dari 100 perkumpulan waria-waria yang beragama Islam di situ. Dan begitu juga yang agama Kristen, saya bentuk juga namanya PHDK, Persekutuan Hidup Damai dan Kudus. Di situ waria-waria semuanya beragama Kristen berkumpul di situ. Dan saat itu, dan mereka setiap bulan sekali mengadakan pertemuan-pertemuan rutin seperti itu. Dan saya bilang sama pendetanya, Pak, kalau nanti ngasih ceramah, ngasih khotbah, jangan sampai menyinggung waria-waria ya. Kita semuanya itu adalah waria semua. Begitu juga di pengajian Al-Ikhlas, itu pun kita juga ngomong sama ustadznya, jangan sampai menyinggung mereka. Akhirnya sekarang ini mereka sudah nyaman sekali, karena walaupun mereka tidak ke masjid, mereka tidak ke gereja, tetapi mereka ada perkumpulannya seperti itu. Itu adalah pengalaman saya selama saya menjadi ketua waria. Saya membina anak buah saya supaya mereka mengenal Tuhan, mengenal Allah. Akhirnya saya bina mereka, ada pengajian Al-Ikhlas dan Persekutuan Hidup Damai dan Kudus. Itu adalah pengalaman saya selama saya menjabat jadi ketua. Mudah-mudahan nanti ini akan berkembang di kota-kota yang lain. Ini kan masih di kota-kota Surabaya ada pengajian maupun ada persekutuan gereja. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya akan menjalar ke kota-kota yang lainnya supaya mencontoh apa yang saya lakukan di Surabaya ini. Karena di Surabaya ini saya nilai sukses karena mereka semua sekarang sudah mentaati semuanya. Pada waktu dulu mereka sebelum ada pengajian, belum ada persekutuan, mereka saat mereka ke pasar mereka selalu pakai mini-mini. Mereka kalau dihina orang, oh waria, bencong, mereka sudah marah, sudah nempeleng orangnya, sudah ribut sama orang, sering ribut di jalan-jalan. Tetapi setelah ada pengajian dan ada persekutuan, akhirnya mereka sudah, kalau dihina orang sudah mereka sudah mulai agak reda karena mereka itu ditanam jiwa-jiwanya oleh ustadz maupun pendeta di situ. Terima kasih. Mungkin nanti akan dilanjutkan lagi. Berarti masih ada ya Mbak dulu itu tentang diskriminasi waria itu, sehingga penempatan waria sendiri di Surabaya ini tertekan hingga akhirnya membentuk sebuah perkumpulan pengajian. Jadi agama di sini perannya penting banget ya untuk mengubah emosional para waria yang ada di Surabaya ini. Ya, waktu itu sangat tertekan sekali karena mereka itu kalau mereka yang beragama Kristen, mereka kalau mereka duduk ya, kita kan walaupun mereka itu tidak
tidak mengolokkan secara langsung di dalam hatinya, kok ada banjir di gereja, kok ada banjir di masjid, otomatis mengundang mereka itu walaupun di dalam hatinya menghina, walaupun tidak mengucapkan, itu pun sudah dosa. Berarti kita kalau kita ke gereja maupun ke masjid, berarti kita mengundang mereka itu akan banyak orang berbuat dosa karena kita. Jadi kita alangkah baiknya supaya mereka agak berdosa, kita melakukan pengajian sendiri. Pada tahun berapa waktu itu masih ketuanya masih Mbak Pengki ya, kita juga mengadakan pertemuan. Dia bilang bagaimana sih sholatnya waria itu? Akhirnya banyak gap mengatakan sholatnya waria itu apa? Itu pakai mukena apa pakai kopiah begitu. Banyak begini. Akhirnya ada waktu ada Buya Hamka yang datang dari Jakarta ya, datang ke Surabaya sini. Akhirnya itu mengatakan bahwasanya kamu itu ya apa menurut kamu sendiri. Kalau kamu merasa dirimu itu perempuan, kamu boleh pakai mukena. Tetapi kalau kamu dirimu merasa kamu itu laki-laki, ya pakai kopiah. Terserah kamu milih yang mana. Kalau kamu merasa dirimu perempuan, monggo kamu pakai mukena. Kalau kamu merasa diri kamu laki-laki, ya monggo kamu pakai kopiah seperti itu. Ya itulah akhirnya mereka terserah dari mereka sendiri. Tetapi yang saya lihat sampai sekarang, mereka itu merasa masih menganggap bahwa dirinya itu laki-laki. Jadi dia itu kalau sholat tetap saja dia pakai sarung dan kopiah. Begitu, Mbak. Jadi masih dalam keyakinannya sendiri, mau dia itu menjadi wanita atau menjadi pria, itu tergantung keyakinan sendiri-sendiri dalam menjalankan suatu ibadah itu ya. Kalau untuk masalah pekerjaannya Maria sendiri ini seperti apa ya, Mbak? Sampai sekarang ini kita kalau mencari pekerjaan itu sangat sulit sekali karena pemerintah sendiri tidak masih kurang care dengan adanya waria. Kita boleh, saya dulu kan sudah jadi guru di sekolah IKIP. Begitu juga saya mempunyai teman juga jadi guru. Mereka itu nggak bisa, kamu boleh jadi guru, boleh kamu jadi apa, tetapi kamu harus merubah bentuk postur tubuhmu, harus casingmu itu harus berubah, harus laki-laki, harus pakai safari, harus pakai seperti ini. Dan akhirnya saya pun akhirnya ya nggak mau lah kalau seperti itu. Keinginan waria sekarang ini, kita cari pekerjaan itu ya dengan, kalau memang kita waria, kita dalam perempuan, ya dengan pakaian perempuan. Kalau kita disuruh pakai laki-laki, ya otomatis kita tidak mau. Jangankan kita di pemerintahan ya, di sekarang ini loh, sebagai pelayan toko aja itu bosnya sudah mengatakan kamu boleh kerja di sini tapi nggak boleh pakaian perempuan, harus pakaian laki-laki. Begitu juga di pabrik-pabrik. Saya sangat kasihan karena mereka butuh makan, dia terpaksa dia mengorbankan dirinya, dia itu pakai laki-laki juga. Tetapi kalau mereka itu masih bisa, dia nggak mau dia bekerja terus dia harus memotong rambutnya, harus pakaian laki-laki begitu. Berarti masih ada istikat keinginan yang besar untuk menegakkan hak asasi baik dalam agama maupun sosial tentang keberadaan perempuan ini, masih ada keinginan untuk diakui dan dimasukkan dalam undang-undang gitulah. Iya, selama ini pemerintah itu memang membantu Perwakos, yang membantu waria, membantu transpuan. Mereka itu hanya membantu, mereka dikasih pelatihan-pelatihan handicraft, bikin tas, seperti juga bikin kue, dikasih les salon, tetapi tidak lanjutnya nggak ada, cuma hanya diberi pelatihan-pelatihan begitu. Keinginan mereka itu kalau pemerintah, orang dinas sosial itu ngasih pelatihan salon, ya dikasihlah alatnya juga supaya dia bisa bekerja. Kalau hanya latihan saja dikasih latihan jahit, mesinnya nggak dikasih, ya sama aja bohong. Nanti 2 bulan 3 bulan mereka sudah lupa lagi. Mereka pernah juga diajari bikin roti, tapi kita sudah bisa bikin roti, tapi yang memasarkannya itu loh nggak ada. Pemerintah nggak mau memasarkannya sebetulnya kan pemerintahnya harus memasarkan ke mal-mal, itu harus tugasnya pemerintah, tapi nggak hanya memberikan pelatihan-pelatihan itu aja. Begitu juga bikin podung perempuan itu, bikin tas-tasnya, HP itu pemerintah juga bantu seperti itu, hanya membantu pelatihan-pelatihan aja, tetapi untuk
tindak lanjutnya, actionnya pemerintah nggak membantu. Suaranya putus-putus ya, Mbak? Ya maaf, masih nge-lag jaringannya. Jadi kalau misal ada sebuah pesantren yang lingkupnya tentang transpuan, waria, ataupun sebaliknya, itu kira-kira bisa nggak Mbak Sanya ini atau mungkin mendirikan di Surabaya sendiri? Keinginan kita seperti itu, mendirikan adanya pesantren di Surabaya. Tetapi otomatis kita nggak bisa berdiri sendiri untuk membentukkan seperti itu. Harus ada campur tangan orang lain, sepertinya dari dari mahasiswa Islam ataupun dari masjid-masjid ikut membantu. Harus ada berjejaring, baru kita akan bisa membentuk hal semacam itu. Kan karena kalau kita membentuk adanya pesantren waria ya, bagaimana nanti dengan tetangga kanan kiri warga masyarakat menerima nggak begitu? Kan kalau mereka tidak menerima, otomatis kita nggak bisa menentang mereka karena kita nggak berjejaring. Tetapi kalau kita dibantu oleh masyarakat lainnya, dibantu oleh pemerintah, pasti akan itu bisa berhasil. Seperti contohnya aja sekarang di Jogja itu ada pondok pesantren yang saat ini dipegang oleh Mbak Sinta. Ada pondok pesantren di situ, itu ada pondok di situ, semuanya waria-waria ada tinggal di situ. Dan sampai sekarang berjalan dengan baik. Saya ingin nanti ke depannya waria akan bisa menyusul seperti yang di Jogja, yang dipegang pesantren dipegang oleh Mbak Siska, Mbak Sinta. Semoga segera terwujud keinginan para waria yang ada di Surabaya untuk mendirikan pesantren. Nah, untuk kegiatan dalam organisasinya keagamaan sendiri, kurang lebih seperti apa? Bisa diceritakan kepada kita? Oh, kegiatan selama ini kita kan waria itu kan banyak lokasi ya, lokasi tempat mejeng maupun di kampung-kampung, di kos-kosan, dan kita ada dana dari program dari luar negeri, kita dikasih adanya petugas-petugas lapangan. Jadi kita setiap petugas lapangan itu dikasih bekal pelatihan tentang kesehatan. Terus mereka itu dikasih kondom juga supaya mereka datang ke lokasi-lokasi untuk memberikan sosialisasi kepada mereka supaya mereka berhati-hati jangan sampai mereka itu terinfeksi penyakit IMS maupun penyakit HIV. Dan saya yang tiap malam mengontrol di setiap lokasi-lokasi itu, benar nggak petugas lapangan itu menjangkau mereka, mengasih sosialisasi mereka. Tetapi ternyata sampai sekarang, dulu memang banyak waria-waria yang meninggal karena terinfeksi HIV, karena kena IMS ya. Mulai sekarang karena adanya petugas lapangan di lokasi-lokasi maupun di rumah-rumah waria, di kos-kosan waria, sekarang sudah untuk terinfeksi HIV-nya sudah hampir punah, tidak ada. Bahkan terinfeksi IMS pun juga hampir tidak ada. Setiap bulan kita mapping, kita kontrol, kita cross-check, ternyata warianya sekarang itu sudah mulai jauh dari penyakit-penyakit itu. Yaitu selama ini yang dikerjakan oleh Perwakos, dan itu yang dikerjakan selama ini seperti itu. Tapi untuk tindak lanjutnya yang lainnya kita masih belum ada. Hanya untuk memberikan sosialisasi tentang kesehatan kepada teman-teman waria. Bahkan bukan teman-teman waria aja, suami-suaminya waria pun juga kita dikasih pengertian supaya mereka itu jangan sampai terinfeksi penyakit IMS maupun HIV. Dan kita pun sekarang sudah mulai berjejaring dengan layanan kesehatan semuanya sudah care dengan waria. Jadi kalau ada waria ke layanan kesehatan, ke puskesmas maupun rumah sakit, sekarang sudah mulai sudah tidak ada stigma. Dulunya sebelum kita berjejaring, sebelum kita advokasi ke layanan kesehatan, itu dulu sudah mulai adanya stigma, adanya gini, mereka pelayan-pelayan sudah nggak mau deketin waria seperti itu. Tetapi sekarang sudah mulai. Tetapi sekarang ini sudah mulai agak tersendat-sendat lagi karena ada COVID ini. Mereka sudah kalau mau tes HIV masih dibatasi. Jangan banyak-banyak ya di layanan kesehatan, tidak boleh karena adanya COVID ini sekarang sudah agak tersendat-sendat lagi karena adanya COVID ini.
Ya, kalau misalnya kegiatan keagamaan di Waria sendiri selama ada COVID ini, kira-kira seperti apa ya, Mbak? Selama ini masih berjalan, tetapi pakai protokol kesehatan. Mereka yang beragama Islam yang masih menjalankan ini. Tetapi yang untuk PADK sampai sekarang karena ada COVID belum ada. Tetapi yang untuk pengajiannya mereka itu tetapi ada protokolnya, mereka pakai masker dan ustadznya juga pakai masker dan begitu, dan duduknya pun juga agak jarang-jarang, nggak boleh berdempetan, dan biasanya itu sampai ada 100 waria yang datang, sekarang sudah dibatasin lagi mungkin hanya 25-30. Untuk kedepannya nanti 30 lagi, kedepannya 30 lagi, seperti itu. Nggak boleh banyak-banyak karena kita mematuhi adanya protokol kesehatan COVID. Jadi selama COVID ini masih terbatas sekali jangkauan keagamaannya. Kalau mungkin agama sendiri, ini kan sudah berhasil ya merubah emosional para waria. Nah, kalau misalkan agama ini, kalau misalkan waria ini mengenalkan bahwa waria ini juga orang yang beragama gitu ke masyarakat luas, pernah nggak ada inisiatif untuk kita ini juga orang yang beragama, kita nggak berbeda dengan kalian yang normal, yang bukan seorang transpuan, bukan transgender, itu ada nggak inisiatif seperti itu? Oh, untuk masyarakat tentang stigma ya Mbak, tentang stigma yang terhadap waria yang di agama-agama itu. Ya ada, selama ini kan ada, makanya kita membentuk pengajian sendiri itu. Dan mudah-mudahan ke depannya kita nanti ada bantuan dari orang-orang yang peduli dengan kita, yang mau menambah semangat kita supaya kita tetap pengajian itu tetap berjalan dengan bagus. Baik, terima kasih. Mungkin untuk sementara waktu ini dulu ya, kita ganti ke materi kedua, Pak Yuska Harimurti Subagio. Assalamualaikum Pak Yuska. Halo. Ya, bagaimana? Jelas suaranya ya? Jelas, alhamdulillah. Gimana Pak Yuska, mungkin opininya tentang kegiatan yang dipaparkan oleh Mbak Sonia tadi? Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan seluruh akademisi dan mahasiswa yang terlibat. Juga Mbak Sonia, selamat malam Mbak Sonia. Mohon maaf saya kemarin waktu teman-teman Gus Durian datang ke tempat sampean, saya tidak ikut maksudnya. Begini, apa yang disampaikan dari Pak Sonia itu kan cukup menggambarkan bagaimana proses teman-teman transpuan atau transgender pada umumnya itu menjalani hidup mereka sehari-hari. Jadi di dalam perkembangannya dari tahun ke tahun itu mereka mengalami perubahan menuju hal yang baik itu sangat lambat. Jadi di mana persekusi itu masih mereka alami, stigma sebagai sebuah penyakit itu masih mereka terima. Padahal pada kurang lebih Juni 2018 itu WHO juga sudah menyatakan bahwa teman-teman transpuan ini bukan tergolong dalam penyakit, gitu ya. Jadi stigma tentang bahwa kondisi yang dialami Mbak Sonia dan kawan-kawan itu sudah bukan lagi merupakan sebuah penyakit. Nah, dan menurut penelitian yang dilakukan oleh White Foundation pada tahun 2017, 17,8% dari 1.520 responden yang ada di 34
provinsi, teman-teman transpuan dan LGBT pada umumnya itu masuk dalam kategori kelompok yang tidak disukai. Jadi 17,8%. Kemudian LGBT masuk posisi kedua menjadi sebuah kelompok yang tidak disukai itu setelah komunis, tapi mengalahkan Yahudi dan Syiah. Nah, artinya bahwa nilai-nilai itu menjadi semacam ukuran kita bahwa masih begitu banyak orang memandang teman-teman transpuan khususnya itu dengan kebencian. Jadi tanpa menerapkan praduga tidak bersalah atau bagaimana, yang penting benci gitu aja. Jadi secara kultur juga mereka sulit diterima, kemudian terutama di keluarga sendiri pun mereka, saya yakin pasti akan mengalami banyak kesulitan. Nah, saya pikir bahwa menurut jadi Gus Dur, tadi banyak artis atau banyak orang-orang terkenal yang pernah tercatat dalam proses kejadian yang dialami oleh teman-teman transpuan. Mulai dari Dorce Gamalama sampai yang terakhir itu Lucinta Luna ya. Dan memang secara stigma itu begitu sangat memperkuat para warga terhadap teman-teman transpuan dalam mereka menerima hak mereka sebagai warga negara. Nah, artinya bahwa untuk pejabat publik, sebagai pejabat publik juga tidak mungkin. Kemudian untuk mencari pekerjaan juga sangat suka sekali. Terus kadang mereka juga harus sembunyi-sembunyi atau bagaimana. Tetapi memang fakta demikian itu memotret bahwa kita kadang-kadang berlaku tidak adil juga terhadap teman-teman transpuan. Nah, artinya kemudian bahwa diperlukan satu format penting dalam bagaimana kita bisa menerima mereka, bisa setara, bisa, artinya bahwa kita mengenal kelompok transpuan ini dalam ada 2 kelompok sebenarnya yang pernah saya baca gitu ya, bahwa ada yang mereka begitu itu karena kodrat atau karena sejak lahir gen itu sudah begitu, merasa mereka berkelamin laki-laki, tetapi secara kejiwaan dan ketertarikan itu mereka lebih condong menjadi seorang perempuan. Tetapi ada juga yang dibuat-buat, artinya mereka tidak begitu, tetapi dibuat-buat, entah dengan motivasi mencari pekerjaan atau bagaimana. Tentu saya tidak menyepakati dengan yang nomor 2 ini. Nah, dari beberapa kelompok agama itu masih bisa memaafkan atau bisa menerima yang pertama secara kodrat pada akhir-akhir ini. Tetapi memang Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu menjadi orang yang secara sejarah pernah menerima menjadi pembela dari teman-teman transpuan. Dari kasusnya Dorce umpamanya, atau ketika beliau menghadiri acara semacam festival waria di Jakarta, walaupun saat itu kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid dibully, dianggap sebagai kiai yang kemudian menjadi pengkhianat Islam dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa saya kemarin itu sempat merasa punya harapan ketika kita melihat ada peristiwa yang dilakukan oleh siapa namanya itu yang YouTuber itu, Mandalika itu ya, yang dia melakukan makanan, menaruh sampah di dalam makanan sebagai untuk teman waria itu. Di sana kita melihat bahwa kemudian masyarakat itu secara mayoritas itu malah yang dibully adalah dari Pandalikanya ini, YouTuber ini, malah membela teman-teman transpuan malah. Nah, artinya bahwa para pembela ini, mereka bergerak itu melakukan bulian dan kecaman terhadap Ferry Pandalika ini atas dasar kemanusiaan. Tidak lagi mempertanyakan dia ini waria yang salah atau apa, tapi mereka ada melihat semacam ada satu ketidakadilan yang dialami oleh teman-teman transpuan ketika dibully oleh si Ferry Pandalika dengan guyonannya yang sangat, saya pikir sangat keterlaluan juga. Nah, artinya bahwa walaupun ini kecil, tapi saya berharap ini sebuah harapan bahwa kita bisa melihat skala permasalahan, skala perbedaan itu terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan kemanusiaan. Nah, dalam prosesnya sejak kemudian WHO menyatakan bahwa transpuan atau transgender ini bukan penyakit, itu
sebenarnya menjadi satu titik tolak perubahan yang lebih baik bagi teman-teman transpuan. Karena kalau kita melihat apa yang pernah terjadi di Aceh Utara, umpamanya ketika mereka menggerebek suatu komunitas transpuan, kemudian mereka memaksa mereka dalam satu camp gitu ya, itu camp, kemudian memaksa mereka menjadi laki-laki dengan rambutnya dicepak habis, kemudian dipaksa berlatih ala-ala militer gitu untuk dipaksa untuk menjadi laki-laki. Kita melihat bahwa itu sungguh suatu yang sangat keterlaluan juga saya pikir, karena memaksakan hal demikian itu akan sangat menyiksa bagi teman-teman transpuan yang secara kodrati memang mereka terlahir dalam kondisi seperti itu. Nah, pada tahun 2006 itu teman-teman dari Arus Pelangi itu pernah melakukan suatu pendataan pada sejak tahun 2006 sampai 2018 itu kurang lebih ada 1.850 transpuan atau teman-teman LGBT itu mengalami persekusi, baik itu secara bully atau secara langsung gitu ya, segala macam. Dan itu suatu jumlah yang sangat banyak. Nah, saya harap ini ke depan itu tidak lagi menjadi semacam tradisi kemudian, bahwa bully ini semakin terus-menerus. Dan mereka, apakah mereka harus dinyatakan? Tidak juga. Mereka secara fakta itu ada di kita. Di dalam agama, seperti yang tadi dinyatakan oleh Mbak Sonia, kemudian kalau transpuan kemudian harus pakai apa, sarung atau mukena gitu. Nah, sepengetahuan saya di dalam Al-Quran itu kan cuma menyebut atau memerintahkan untuk menutup aurat. Tidak ada perintah memakai mukena atau sarung. Itu kan tradisi budaya ya. Kalau di Indonesia tentu ya sarung, peci dengan mukena untuk perempuan. Tetapi secara spesifik di dalam Al-Quran saya tahu tidak pernah menyebutkan harus pakai apa. Tapi yang diperintahkan adalah menutup aurat. Nah, selama teman-teman transpuan ini bisa menutup aurat dengan ketentuan yang diperintahkan dalam Al-Quran, tentu itu menurut kami sih sah-sah saja. Nah, artinya bahwa kita mesti kembali melahirkan kekritisan kita terhadap ajaran-ajaran agama. Memang bangsa kita itu memang sangat longgar ya dalam menerapkan hadis-hadis tanpa telaah yang lebih dalam. Jadi itu membuka peluang orang menjalankan apa yang tertulis dalam hadis-hadis itu menjadi sesuatu yang mutlak begitu, dan tanpa harus memberikan perbandingan terhadap mungkin ada ayat-ayat lain atau bagaimana yang sifatnya bisa menjalankan itu secara mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Pada tahun 2005 Gus Dur di dalam sebuah artikelnya yang pernah dimuat di New York Times dan Wall Street Journal itu menyatakan, waktu itu beliau menulis tentang right Islam versus wrong Islam gitu, kayak Gus Dur gitu. Nah, tetapi dalam tulisan itu intinya adalah bahwa Islam yang tidak mendasarkan pada kemanusiaan adalah Islam yang salah. Dan begitu juga sebaliknya, agama Islam yang benar adalah bagaimana kita menjalankan Islam itu dengan mendasarkan pada kemanusiaan. Di mana puncak dari keberagaman itu adalah kemanusiaan. Begitu menurut Gus Dur. Nah, Gus Dur dalam perjalanan hidupnya melakukan setiap memberikan solusi dalam setiap permasalahan itu selalu melakukan pendekatan kemanusiaan, membangun kesetaraan, kemudian memberikan keadilan, karena bagi Gus Dur pertama yang lebih penting dari apapun adalah kemanusiaan, dari politik atau bagaimana kemanusiaan harus dijalankan dengan tanpa syarat apapun. Nah, artinya seperti ketika beliau memberikan perlindungan kepada Dorce, beliau menyatakan bahwa ketika Dorce yang datang pada suatu hari menyatakan konsultasi untuk menanyakan rencananya yang akan menjalani operasi kelamin gitu ya. Pernyataan Gus Dur waktu itu adalah, apakah kamu nyaman dengan itu? Selama kamu nyaman dengan itu ya jalankan.
Masalah dosa atau tidak itu biarkan urusan Allah katanya begitu. Nah, dan Gus Dur menjalankan itu. Walaupun kemudian beliau mengalami kecaman di mana-mana, dan itu juga dialami juga oleh Gus Dur. Nah, artinya bahwa memang secara kemanusiaan kita mesti bersama-sama dengan teman-teman transpuan bahwa fakta mereka ini ada sangat banyak sekali. Saya punya teman-teman yang transpuan ataupun trans laki-laki gitu ya, itu juga banyak sekali, dan mereka memang hidup secara sembunyi-sembunyi memang karena memang kecaman itu begitu dalam. Artinya saya melihat bahwa sekali lagi dalam beragama atau menyikap teman-teman transpuan, kita perlu untuk melakukan kekritisan terhadap beberapa hal. Bagaimana kita bersikap kritis terhadap hadis-hadis yang akan mencederai kemanusiaan. Itu menjadi sangat penting. Itu menjadi modal bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan-perbedaan yang muncul, termasuk perbedaan transgender. Nah, menurut saya Al-Quran juga secara eksplisit tidak memasukkan transgender sebagai kondisi kejahatan. Nah, yang harus dikoreksi kemudian, bahkan menurut kita kemungkaran yang sebenarnya itu adalah yang memaksakan kehendak mendiskriminasi teman-teman transpuan atas nama ajaran Islam, kemudian itu menurut saya juga sangat menjadi satu kemungkaran yang baru. Nah, artinya kalau secara jujur ya kita harus berani untuk mengakui keberadaan mereka, walaupun mungkin kita tidak sepakat dengan beberapa hal, tetapi secara manusia dan warga negara, mereka adalah orang-orang berhak untuk hidup bersama dalam satu komunitas, khususnya di dalam bangsa Indonesia. Begitu, Dina Bila. Luar biasa sekali berarti peranan Gus Dur terhadap para Suaranya putus-putus, Nabila. Anugerah, namanya Anugerah. Masih putus-putus kan? Iya, putus-putus. Terus apa? Peranan Gus Dur ini sangat berharga untuk para transpuan atau para transgender. Nah, kan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Faiska dari segi agama transpuan itu ada seperti itu. Jadi Islam nggak memaksa. Nah, kira-kira setiap individu kan memiliki keistimewaan. Berarti yang melakukan transgender atau transpuan ini juga memiliki keistimewaan ya Pak? Kurang jelas lagi. Ini kan setiap individu memiliki keistimewaan. Ya. Jika setiap individu itu memiliki keistimewaan, berarti pelaku transpuan atau transgender ini juga memiliki keistimewaan. Memberi manfaat. Keistimewaan, memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan. Ya. Oh. Kalau menurut saya begini, jadi ya bahwa yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita adalah kesetaraan dulu. Jadi kalau umpamanya kita mau menyelesaikan suatu masalah, kita mesti setara dulu nih. Jadi jangan ada kebencian dulu, gitu ya. Jadi secara kultur pun, tapi ini prosesnya sangat berat sekali ya, karena secara kultur juga banyak laki-laki ya, terutama seperti saya ini, atau laki-laki itu yang kemudian jijik kemudian dengan teman-teman transpuan, karena mungkin bagi sebagian dari mereka itu menganggap bahwa transpuan adalah bentuk pengkhianatan mungkin terhadap kelelakian. Nah, ini masih banyak yang seperti ini di kalangan kita, terutama di laki-laki Indonesia. Nah, ini artinya bahwa selama kesetaraan itu tidak dibangun dalam pikiran kita, itu mereka tetap akan menjadi orang-orang yang tertindas sebagai kelompok minoritas yang hidup di tengah-tengah mayoritas. Nah, kalau keistimewaan saya pikir ya biasa saja lah, sama seperti kita. Sama seperti kita. Artinya bahwa memang mereka yang pertama kita harus menetapkan mereka dulu sebagai manusia dulu nih. Mereka ini manusia sama dengan kita. Kemudian karena mereka sebagai manusia yang hidup di Indonesia, mereka juga harus terpenuhi hak yang sebagai warga negara.
hak mendapat pekerjaan, hak mendapat tempat tinggal, untuk bersosialisasi, untuk mendapat sekolah. Ini harus dipenuhi dulu. Nah, kalau kemudian mereka untuk mendapatkan hak itu aja dulu masih sulit, nah saya pikir mereka juga akan menjadi tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam seperti itu. Maka peran agama, terutama para ulama, itu menjaga sangat penting. Nah, dalam dalam banyak tahun ke belakang itu banyak tokoh-tokoh agama yang kemudian menggunakan ayat-ayat kitab suci, agama apapun ya, ayat kitab suci itu secara koruptif disampaikan untuk menghalau kelompok transpuan seperti ini. Nah, akhirnya yang timbul adalah kebencian. Nah, ketika kebencian ini muncul, ya otomatis dan itu diyakini sebagai sebuah kebenaran, maka teman-teman transpuan dimanapun berada akan menjadi orang-orang yang dibenci. Orang-orang yang dibenci. Nah, ini perlu perubahan signifikan, dan saya pikir prosesnya masih lama sekali. Karena memang perubahan mendasar itu harus dilakukan secara bertahap. Kita mulai negara dulu nih. Negara harus menjamin, karena semuanya diatur dalam undang-undang bahwa setiap negara berhak untuk mendapat pendidikan, mendapatkan kesehatan, mendapat tempat tinggal, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kalau negara belum bersikap seperti itu, maka saya pikir teman-teman transpuan akan terus berjuang lebih banyak, harus lebih keras, dan harus mendapat banyak teman. Karena berjejaring itu menjadi salah satu kunci, ya, sehingga sampai saat ini teman-teman dari organisasi waria yang saya tahu memang ada beberapa, ada kemajuan yang sedikit-sedikit yang mungkin bisa membuat mereka lebih longgar sih. Gitu, Anugrah. Mungkin kira-kira apa sih yang sudah dilakukan para anggota Gus Durian ini untuk waria? Kalau yang dilakukan yang jelas tahu saya Gus Durian dimanapun itu ada beberapa sifatnya minimal ketika ada acara kita mengundang mereka untuk datang. Artinya kita menempatkan bahwa kami ini teman kalian yang mungkin bisa saling membantu. Kadang-kadang kita juga minta bantuan ke mereka juga minta bantuan ke kami. Jadi seiring, dan kami menganggap bahwa teman-teman tidak hanya transpuan ya, ada teman-teman SDA, ada teman-teman Ahmadiyah, begitu yang memang kadang-kadang selalu kami ajak berteman, karena di dalam salah satu 9 nilai pemikiran Gus Dur yang kami pegang, itu kesetaraan itu menjadi nilai penting yang harus kita jalankan, termasuk kepada teman-teman transpuan. Nah, akhirnya pun kemarin ketika COVID-19, kita banyak membagikan sembako dan berdasarkan komunitas. Nah, teman-teman transpuan atau komunitas LGBT menjadi salah satu tujuan untuk dibantu begitu loh. Nah, secara advokasi memang kami selalu bersuara sih ketika ada kasus-kasus yang menimpa teman-teman transpuan, karena mereka saya pikir juga teman kami, juga orang-orang yang memang harus seiring dengan kita semua sih dalam menjalankan hak sebagai warga negara. Gitu. Baik, berarti pro ya dengan adanya transpuan ini sebagai pandangan agama. Ini bukan terlepas dari pro dan kontra ya, bukan terlepas dari pro dan kontra, tetapi bagaimana kita bisa menerima mereka itu sama seperti saya berteman dengan teman Tionghoa, atau saya berteman dengan teman-teman di NU, atau di Muhammadiyah, atau teman-teman di komunitas Syiah atau komunitas apapun, sama seperti yang lain. Jadi kita terima dulu mereka. Walaupun memang dalam beberapa hal ada yang mungkin kita kurang serak atau apa, tapi dalam pikiran kita itu tidak boleh melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang tidak layak untuk mereka terima. Gitu. Mungkin untuk sementara itu dulu. Mungkin untuk sementara
pemateri sampaikan. Ini sudah ada antrian pertanyaan dari teman-teman peserta. Untuk yang pertama dari izin bertanya, apakah menurut Gus Dur kemanusiaan itu di atas dari agama? Saya jawab dulu ya? Iya. Saya jawab dulu. Oke. Monggo. Halo? Monggo. Harus saya jawab ya? Iya, monggo. Monggo. Oh ya. Enggak apa-apa. Tidak begitu juga, karena coba kalian teman-teman bisa googling ya 9 nilai utama pemikiran Gus Dur itu. Nomor 1 itu adalah ketauhidan. Jadi dari 9 nilai itu yang menjadi nomor 1 adalah ketauhidan, bahwa kita meyakini bahwa semua apapun yang terjadi dan kebenaran mutlak itu hanya milik Allah semata, Tuhan semata. Nah, dan bahwa memang kita tidak bisa menjalankan semua perjuangan ini tanpa mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Mengapa? Tetapi kemanusiaan menjadi sangat penting di dalam aplikasi menjalankan agama. Nah, artinya bahwa kemanusiaan itu harus menjadi puncak dari keberagaman itu sendiri. Dia tidak boleh, umpamanya ketika kita harus menjalankan kehidupan beragama itu secara pemaksaan, kemudian dengan cara pembunuhan, umpamanya seperti itu. Saya pikir itu harus dihindari ya. Begitu, itu Kak Nibra. Jadi seperti itu ya. Untuk Mbak Sonia, bagaimana opininya tentang pertanyaannya Latif Hasan ini? Apakah menurut ini kan, mohon maaf, saya agak tadi. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin ini ditujukan kepada dua pemateri ya. Mohon maaf sebelumnya, bagaimana keimanan, sikap, dan keimanan seseorang waria ketika berhadapan dengan lingkup masyarakat di daerahnya masing-masing, dan juga diketahui bahwa dalam ajaran agama tidak ada hukum agama yang menghalalkan untuk menjadi waria atau sebaliknya. Mungkin ini tentang keimanan seorang waria ya terhadap masyarakat di daerahnya masing-masing. Kan mereka itu tadi sudah disampaikan, ajaran agama tidak ada hukum yang menghalalkan menjadi waria atau sebaliknya. Tapi ini kan masalah sosial. Jadi Mbak Yuska, untuk Pak Yuska atau Mbak Sonia? Pertanyaan tertulis di mana ya? Chat ada nggak? Oh, saya kirim ke chat saja ya? Ya, boleh. Mungkin skip dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan agama mengenai keberadaan kaum LGBT yang selalu dipandang buruk dalam hal apapun oleh mayoritas orang? Buat siapa nih? Untuk kedua pemateri, terserah mau Pak Yuska dulu atau Mbak Sonia dulu. Ya, memang jadi begini. Di dalam beberapa fatwa agama yang saya ketahui, memang ada suatu fatwa yang menyatakan bahwa apapun posisi yang pernah dilakukan oleh transpuan itu tidak akan mengubah dari identitas mereka asli mereka. Nah, itu mengakibatkan bahwa apa yang dilakukan oleh
teman-teman transpuan itu menjadi sangat salah. Menyalahi kodrat, kemudian apa yang sudah dilakukan itu menjadi. Nah, ini menjadi pemicu kebencian yang muncul. Nah, saya pikir saya harap sebenarnya para tokoh agama bisa menetralisir ini menjadi tanpa harus menimbulkan kebencian. Nah, artinya kemudian kalau kita bertanya secara radikal, kemudian apakah kemudian teman-teman LGBT ini harus transpuan ini harus dinyahkan atau mereka harus dibunuh semua gitu, kan juga jadi juga. Karena memang secara nyata, secara fisik mereka sulit juga untuk menjadi laki-laki. Karena kalau kita melihat tingkah laku, ketertarikan seksual dan lain-lain, itu memang menjadi sedikit aneh bagi kita yang merasa normal. Gitu ya. Tapi fakta mereka ini ada. Nah, tapi tadi Mbak Sonia sudah menjelaskan bahwa dalam perkembangan zamannya atau hari per hari saat ini itu semakin banyak teman-teman dari transpuan itu yang mengalami sadar kesehatan. Jadi dikatakan begitu ya, semakin sadar dengan kesehatan, apa yang dilarang, apa yang tidak, dan segala macam. Secara fisik dan secara pengetahuan mereka mempunyai tambahan kesadaran dari banyak orang tentang bagaimana hidup bermasyarakat. Tapi mereka secara sebagai warga tentu akan terus mengalami seperti itu. Nah, saya pikir agama harus punya peran penting bagaimana bisa ini walaupun tidak menerima, tapi bisa mencegah orang yang lain itu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kemanusiaan terhadap teman-teman transpuan. Menurut saya begitu. Anugerah. Bagaimana opininya Mbak Sonia tentang pertanyaannya Mbak Rifkon Safinatul Najjar? Bagaimana pandangan agama mengenai keberadaan kaum LGBT yang selalu dipandang buruk dalam hal apapun oleh mayoritas orang? Oke, kalau seandainya ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Durian, terutama kepada Mas Yuska ya. Dan saya merasa bangga kalau tadi Mas Yuska bercerita ya. Dan saya merasakan bagaimana kalau seandainya masyarakat semuanya itu di Indonesia ini dia itu bisa bersikap seperti Gus Durian. Betapa bahagianya hatinya waria-waria yang di Surabaya ini. Dan saya rasa mau menangis. Saya mau nangis kalau melihat teman-teman saya kalau mau ke masjid nggak berani, mau ke gereja nggak berani, padahal itu adalah tuntutan hidup kita supaya nanti ke depannya kalau kita meninggal kita bisa masuk surga. Tapi bagaimana kalau masyarakatnya seperti itu? Kalau seandainya masyarakat di Surabaya, terutama di Indonesia, bisa bersikap seperti Gus Durian, betapa bahagianya waria seperti itu. Dan saya tidak bisa mengatakan dengan kata-kata, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Gus Durian yang bisa mau menerima keberadaan waria. Pertanyaannya Mbak Rizko tadi menyinggung. Langsung saja untuk pertanyaan berikutnya mungkin. Ini WA tadi yang sempat tercancel. Bagaimana keimanan sikap dan keimanan seseorang waria ketika berhadapan dengan lingkup masyarakat di daerahnya masing-masing. Dan juga diketahui tidak ada hukum agama yang menghalalkan untuk menjadi waria. Bagaimana Pak Yuska atau Mbak Sonia dulu? Gimana pertanyaan yang mana? Halo? Ini sudah ada di chat room pertanyaannya. Bagaimana keimanan, sikap, dan keimanan seorang waria ketika berhadapan dengan lingkup masyarakat di daerahnya masing-masing. Dan juga diketahui bahwa dalam
Suaranya hilang, Anugrah. Ini Pak, pertanyaannya sudah saya share ke chatroom. Ya, yang itu, yang bagaimana keimanan sikap dan keimanan seseorang. Keimanan seseorang. Ya. YouTube, masa nggak ngeliat YouTube ya? Nggak. Jadi gini loh, kita ini kan tidak sedang berbicara tentang keimanan ya. Jadi kalau keimanan itu kan kita masing-masing. Nah, artinya bahwa saat ini kita sedang berbicara tentang masalah transpuan di dalam konteks hidup bermasyarakat dulu nih, ya toh. Nah, artinya bahwa memang pengembangan dari hal itu kan menjadi sangat luas tentang nantinya juga akan meluas kepada menyangkut tentang hak beribadah sampai kepada pernikahan bagaimana dengan segala macam, tentang kesehatan dan segala macam, pendidikan bagaimana. Nah, artinya sebelum melangkah ke sana itu mari kita berpijak pada bagaimana kita secara kemanusiaan ini bisa menerima mereka dulu di dalam tengah-tengah masyarakat. Kalau masalah keimanan saya pikir itu masing-masing ya. Artinya bahwa keimanan itu tidak menjadi apakah dia seorang normal atau dia seorang transpuan, itu tidak menjadi ukuran bahwa bagaimana dia akan menjadi beriman atau tidak, kan begitu, ya toh? Nah, artinya bahwa sekali lagi keimanan itu tidak diukur dari dia seorang transpuan atau tidak. Mungkin saja ada seorang transpuan bisa mempunyai keimanan yang lebih bagus, tapi karena kondisi fisiknya itu menjadi karena penolakan di mana-mana, itu juga akan menyebabkan dia mengalami penolakan, mempertentangkan bagaimana agama yang kemudian mengatakan bahwa sebagai agama cinta kasih bisa menolak keberadaan mereka. Itu kan menjadi masalah baru lagi saya pikir. Nah, artinya bahwa saya tidak akan mengatakan bahwa mari kita semua membiarkan anak-anak kita kemudian menjadi LGBT. Tidak, tetapi bagaimana kita bisa menerima keadaan mereka dulu nih. Jadi minimal kita tidak mempersekusi mereka, kita kemudian tidak membuli mereka, kemudian tidak menjadi mereka sebagai objek penderita yang kemudian harus diolok-olok, kemudian didiskriminasi, kemudian sampai mengalami pengucilan dan lain-lain. Itu dulu yang kita bicarakan, sehingga ketika mereka merasa bahwa merasa menjadi bagian dari masyarakat, itu seleksi alam mungkin juga akan terus mengalami peningkatan. Kita terus akan berbenah dengan itu. Menurut saya begitu, Anugrah. Mbak Sonya ingin menyampaikan opininya tentang keimanan seorang waria. Begini Mbak, masalahnya kan kalau kita waria ya, kalau kita mau ke masjid, kita itu harus ada kebingungan gitu loh. Di mana kita harus berada? Kita ke tempatnya laki-laki atau ke tempatnya perempuan gitu. Jadi kita masih takut. Kita nggak mau di tempatnya di mana, sehingga kita nggak berani ke masjid karena kita ini maunya di mana? Mau duduk di tempatnya laki-laki apa mau duduknya di tempatnya di perempuan. Jadi kita masih ada agak kebingungan gitu loh untuk masalah ke masjid. Kalau masalah keimanan, mereka itu beriman, benar-benar iman, sungguh sangat-sangat beriman. Kalau seandainya masyarakat itu mau menerima apa adanya waria, saya rasa waria semuanya itu akan beriman penuh pada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan sendiri. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ini sepertinya sudah terjawab tadi ya. Jadi sebenarnya tidak perlu disampaikan lagi. Kemudian ini
baksonya di Sugeng Riani. Buat baksonya, Mak, kenapa ya LGBT yang saya dengar kok saling menghilangkan nyawa? Saling menghilangkan nyawa sesamanya. Ya, contohnya Rian Jombang. Terus kasus di Kediri 2019 lalu. Seorang guru tewas di tangan J. Itu kenapa ya atau bagaimana? Maaf ya, hanya ingin tahu saja. Begini Mbak, LGBT ini kan bermacam-macam, ada lesbian, ada gay, ada transpuan gitu ya. Tetapi yang dibicarakan ini sebetulnya itu bukan memang LGBT tapi bukan waria. Kalau waria itu jangankan nggak pernah terjadi waria itu sampai membunuh, karena waria ini sama laki-laki itu ya. Kalau mereka keluar aja banyak laki-laki yang mau, bahkan kalau waria ini kalau mau berhubungan seks itu mereka itu adalah dengan laki-laki yang heteroseksual, karena laki-laki itu juga menganggap bahwasanya waria itu adalah perempuan. Jadi waria itu kalau kemana-mana itu laki-laki banyak yang suka gitu. Apalagi kalau misalkan waria itu mau diajak hubungan seks, kalau waria itu mau, banyak yang mau laki-laki itu gitu. Jadi kita tuh kalau masalah membunuh, saya rasa kalau untuk LGBT di transpuannya sendiri itu saya rasa saya belum pernah dengar. Justru yang jadi korban itu justru transpuannya. Baru-baru ini di Madura juga waria dibunuh. Baru kemarin lusa waria itu dibunuh, digantung, dibunuh seperti itu. Karena ya mungkin karena mereka cintanya laki-laki itu ditolak sama warianya itu sehingga dibunuh. Begitu juga yang kemarin di Jakarta juga itu ada waria yang dibunuh, karena kalau warianya itu saya rasa sekarang ini jadi korban bukan jadi pelakunya. Jadi kita itu lain dengan yang ada pertanyaan ini. Kalau yang pertanyaan yang baru saya disampaikan ini adalah pertanyaan untuk LGBT yang di bagian yang mereka dari gay. Kalau saya dengar ya, kalau gay itu memang kalau bercinta itu memang sering banyak membunuh, ada kecemburuan, ada membunuh seperti itu. Tapi kalau di waria sendiri itu saya bukan membanggakan waria, bukan membanggakan waria, memang kenyataannya waria enggak. Karena kalau masalah laki-laki, waria itu di mana-mana bisa mendapatkan laki-laki. Jadi untuk saling membunuh itu saya rasa enggak seperti itu. Terima kasih, Mbak. Jadi masih ada batasan waktu. Untuk pertanyaan berikutnya, ini saya dapat dari WA tadi. Mohon maaf juga sebelumnya, jikalau apakah waria tetap menjadi sebagai seorang pria atau suami, atau menjadi seorang wanita atau istri, dan juga apakah pernikahannya tercatat dalam dokumen negara? Terima kasih. Ini untuk Mbak Sonia mungkin ya pertanyaan yang cocoknya. Masih Mbak, tolong diulang lagi ya Mbak pertanyaannya, Mbak. Enggak, masih kurang jelas ya. Kalau iya. Apakah waria pria, suami, wanita alias istri, dan juga apakah pernikahannya tercatat dalam dokumen negara? Terima kasih. Kalau waria di Indonesia sendiri semuanya itu sudah kompak bahwasanya waria itu tidak ingin adanya perkawinan antara waria dengan laki-laki. Kita tidak ingin seperti kayak di Belanda sama di Taiwan sekarang memang ada. Mereka itu perkawinan sama laki-laki sama laki-laki bisa. Tetapi kalau waria di Indonesia sendiri mereka tidak ingin adanya pernikahan seperti itu. Kita hanya ingin diakuin aja, kayak saya punya suami di rumah saya sekarang, saya punya suami. Saya ingin orang kamu hanya mengakui, oh itu loh suaminya Mbak Sonia, oh itu suaminya Mbak Sonia. Saya hanya waria transpuan di Surabaya ini, terutama di Indonesia ini, hanya ingin pengakuan saja kalau masalah suami. Tidak perlu pakai perkawinan atau segala macam seperti itu. Ya. Masih ada yang ingin bertanya lagi?
dari Zaim. Izin bertanya ya, Kak? Ya. Halo. Iya. Gini. Yang kan dalam perkembangan seorang remaja itu, menurut itu dalam buku psikologi agama, Prof. Jalaladdin mengatakan bahwa dalam perkembangan seorang remaja itu ada beberapa poin. Pertama itu pertumbuhan mental dan pikiran. Yang kedua, perkembangan perasaan. Ketiga, perkembangan sosial. Kemudian perkembangan moral, sikap dan minat dan ibadah. Nah, ketika ini Mbak Soya ini pertama ya, dalam bergaul dengan perempuan, bergaul dengan teman perempuannya, apakah nggak merasa aneh gitu loh? Maksudnya kok aku mau bergaul ya sama teman-teman, sedangkan aku punya teman laki-laki gitu loh yang bisa diajak bergaul bareng sama dia. Apakah nggak ada rasa-rasa kayak gimana gitu sama teman-teman yang lain tuh? Kalau saya sendiri bergaul dengan waria itu dengan wanita, saya itu nggak merasa aneh karena saya menganggap bahwa diri saya itu wanita, tetapi wanitanya sendiri yang bergaul sama saya itu kadang-kadang merasa agak minder gitu loh. Kamu kan laki-laki, nah bergaul dengan saya. Tetapi setelah saya merubah fisik saya, merubah kicing saya dandan perempuan, saya pakai rok, pakai kostum perempuan, pakai dandan perempuan. Akhirnya itu tidak ada gap lagi antara saya dengan teman perempuan itu. Bahkan saya sering nonton film bersama, makan bersama dengan teman-teman perempuan itu, bahkan goda laki-laki bersama seperti itu. Jadi sudah nggak ada aneh lagi. Lain waktu pertama kali saya belum dandan perempuan, saya nggak merasa aneh, walaupun saya tidak dandan perempuan, saya tetap menganggap bahwa diri saya itu perempuan. Tetapi yang merasa aneh itu perempuannya gitu. Mereka, kamu kan masih laki seperti ini, kenapa kamu bergaul dengan saya seperti kayak merasa aneh begitu. Tetapi setelah saya sudah merubah diri saya menjadi perempuan dan perempuan, mereka sudah nggak merasa aneh lagi. Dan mereka sudah care, sudah bagus ya. Dan dia juga menganggap diri saya itu adalah perempuan. Gitu. Bahkan peluk-pelukan, ya kita sudah nggak ada nafsu apapun karena mereka menganggap sama seperti saya. Saya pun juga menganggap seperti mereka, gitu Mas. Oh, jadi bisa dibilang Mbak Sonia ini memiliki sebuah moral yang adaptif gitu ya. Maksudnya mau bergaul tanpa melihat kritik dari orang lain gitu. Benar gak? Iya, karena nggak ada yang mengkritik saya, karena saya justru kalau saya sudah dandan perempuan, saya bergaul dengan laki-laki, malah orang kampung itu malah mengkritik saya, kamu tuh sudah dandan perempuan sama laki-laki, jangan-jangan kamu ada main sama laki-laki ini ya, ada main sama laki-laki. Justru kritikan-kritikan itu justru sama masyarakat, bukan saya mengkritik karena saya sudah perempuan kok saya bergaul dengan laki-laki, justru akan dikritik kalau saya bergaul dengan laki-laki. Tetapi kalau saya bergaul dengan perempuan, saya rasa masyarakat itu nggak ada yang mengkritik saya, kecuali saya kalau saya itu masih dandan laki-laki, masyarakat masih akan mengkritik saya. Kamu tuh laki-laki, kenapa sama perempuan ini itu bukan mukrim, bukan apa segala macam seperti itu. Tetapi kalau saya sudah dandan perempuan, masyarakat sudah nggak ada mengkritik lagi. Ya, terima kasih Mbak Sonia. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi dari WA. Bentar ya. Mohon maaf sebelumnya jika suatu saat ada waria yang meninggal, ketika ia disolatkan,
adat sholatnya dan doa yang dilafalkan menggunakan lafal laki atau perempuan. Ini mungkin untuk kedua materi. Nah itu aku tidak tahu. Selama ini kalau ada waria yang meninggal, kita itu adalah kebingungan mudinnya, siapa yang mau memandikan ini, siapa yang memandikan ini. Tetapi akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, kita sudah diajarin lagi ada mudin untuk yang memandikan jenazah itu adalah mudin waria sendiri. Kita sudah mempunyai mudin waria untuk memandikan waria apabila ada waria itu meninggal. Mungkin ada Mas bisa menambahin Mas. Nah artinya gini, kalau menurut saya kan begini, bahwa secara proses perjalanan mereka itu kan mereka berusaha untuk menutupi kebutuhan sendiri begitu. Jadi ya artinya saya harap juga teman-teman di Perwakos atau di teman-teman komunitas transpuan itu banyak melakukan konsultasi dan bicaraan dengan para tokoh agama tentang syariat yang dilakukan. Artinya memang ini menjadi semacam tantangan ketika ada sesuatu yang menjadi fenomena baru, itu pasti akan diikuti oleh peraturan-peraturan baru begitu loh. Nah, ini kita perlu banyak diskusikan tentang hal seperti ini ya, tentang pemakaman, pernikahan, segala macam, tentu bersama dengan skala risikonya. Yang jelas, dari skala pembicaraan kita mulai dari awal itu bahwa mari kita bikin setara dulu mereka. Setara artinya ya tanpa melanggar nilai kemanusiaan, tidak mempersekusi dan bisa menerima. Itu aja dari saya maksudnya. Ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Mohon maaf, izin bertanya. Apa saja yang mungkin bisa kita lakukan dalam hak-hak yang mutlak yang ada pada seorang waria? Siapa nih? Saya apa Mbak Sonya? Gak apa-apa, Pak Nita dulu gak apa-apa, Mbak Sonya. Salah saya dulu. Pertama jangan benci dulu nih. Jangan ada kebencian dulu. Jadi kecuali kalau dia berbuat kejahatan, itu benci dia. Tapi kalau tidak ada kejahatan yang dilakukan, dia tidak melukai orang segala macam, saya pikir kita bisa mereka sebagai kawan. Itu dulu yang pertama. Nah kemudian kalau sudah tidak ada kebencian, itu otomatis memberikan semacam ruang penerimaan mereka untuk sebagai warga negara, di mana mereka bisa nongkrong di warung kopi dengan bebas, gitu ya, tanpa dibully, kemudian bisa mendapatkan pekerjaan dengan sesuai dengan kapasitas dia, dengan segala, umpamanya begini, mungkin saja ada seorang transpuan yang mempunyai kemampuan akademis yang sangat luar biasa, umpamanya begitu ya, dia punya bakat, dia punya potensi, tapi kadang-kadang hanya karena dia seorang waria, segala potensi itu menjadi terabaikan, tidak diterima, dan menjadi sia-sia. Itu kan juga sangat, saya pikir juga sangat merugikan kita semua gitu loh. Nah, artinya kalau saran saya kembali lagi, kita hilangkan dulu kebencian dan stigma yang kurang bagus, mengeneralisasi semua waria itu adalah hal pribadi yang buruk. Nah, itu dulu yang mesti kita cegah dulu. Jadi, bila perlu ya kita mencoba berkawan dengan mereka, ajak mereka ngobrol, tanya mereka kesulitan apa sih yang selama ini mungkin bisa. Saya pikir pertemuan tidak ada salahnya dengan mereka. Itu menurut saya, Pak Niko. Mungkin untuk Mbak Sonya ada opini ya, begini Mbak, kalau masyarakat ini anehnya begini ya, kalau ada satu waria bikin kesalahan, seluruh waria itu kena. Contohnya baru-baru ini ya di Margomulyo, di kos-kosannya waria itu, di kampung itu banyak waria. Di situ ada satu ya, waria yang bikin kesalahan, semuanya itu diusir. Akhirnya mereka mengadu saya.
Mi apa itu Mi? Semua anak diusir semua sama RT-nya, nggak boleh tinggal di situ karena satu mereka karena nggak tahu ribut sama suaminya atau bagaimana sehingga itu diusir ya sama orang kampung. Yang lainnya juga diusir. Akhirnya saya datang ke RT-nya, ke warga situ, saya menerangkan bahasanya tolong kalau mau diusir yang bikin kesalahan aja, jangan semuanya tuh diusir. Saya pernah loh, saya di mall ya, saya tuh selalu dibuntutin sama keamanan, sama security-nya dibuntutin terus buntutin. Saya tuh akhirnya saya tanya sama kasirnya, loh Mbak kenapa sih Mbak kok orang itu kok selalu buntutin saya aja? Dia bilang begini, itu loh tadi kemarin ada waria mencuri di sini sehingga Mbaknya sini dibuntutin terus. Terus saya bilang begini loh, kalau waria mencuri, jadi kalau waria masuk sini apa mencuri juga gitu. Kalau bagaimana kalau wanita atau laki-laki yang mencuri di mall sini? Apakah setiap laki-laki atau setiap perempuan harus dibuntutin seperti saya? Ya itulah kehidupan di masyarakat itu seperti itu. Waria itu disamakan, kalau waria bikin salah, kayaknya semuanya sama seperti itu. Padahal kan seharusnya nggak seperti itu. Kalau memang mau melihat kesalahan waria itu ya dilihat orangnya, jangan dilihat warianya gitu. Jangan kalau waria punya salah, semuanya harus kena salah juga gitu. Jadi saya minta ke depannya masyarakat juga, mas-masnya mahasiswa juga ya, nanti ke depannya itu kalau ada melihat suatu kesalahan dari waria, memang manusia tidak luput dari kesalahan ya. Kalau ada suatu waria yang salah, saya mohon warianya itu aja yang disalahkan, jangan seluruh waria di Indonesia itu disalahkan juga gitu. Saya minta seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih. Berarti yang harus dilakukan untuk pertanyaan selanjutnya ini ada 1, 2 pertanyaan lagi. Ada diberikan 2 pilihan, maka yang akan diambil berubah diri ke semula dan kembali ke jalan yang benar atau tetap menjadi transpuan, dan bagaimana tanggapan Anda transpuan ketika menghadapi persoalan agama khususnya Islam, lebih memilih ibadah secara laki-laki atau perempuan, misal ketika wudhu atau melakukan gerakan sholat. Di Islam kan ada 2 macam antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana Mbaknya? Oh iya Mbak, kalau masalah waria meninggal kan itu hanya meninggal ya, terserah itu mau disolatkan secara laki-laki atau disolatkan secara perempuan, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kita disolatkan menurut secara Islam. Kalau mau kita disolatkan secara laki-laki, monggo. Mau disolatkan secara perempuan, monggo. Cuman kalau saat memandikan itu kebanyakan mudin itu nggak ada yang mau. Mudin laki-laki katanya dia itu laki-laki. Mudin perempuan bilangnya katanya dia itu mudin laki-laki, katanya itu perempuan. Mudin perempuan katanya dia itu laki-laki. Jadi kita ada kebingungan itu, makanya kita membentuk adanya mudin untuk waria. Mudin waria sendiri yang memandikannya itu. Tetapi kalau setelah dia meninggalnya, nanti kita mau disolatkan secara laki-laki atau perempuan itu terserah. Tetapi kebanyakan yang saya tahu, semua waria yang meninggal, semuanya rata-rata itu disolatkan secara laki-laki. Hanya permandiannya aja yang beda, tetapi setelah dimandikan, mereka itu disolatkan secara laki-laki. Itu Mbak. Ada tambahan dari Mas Miska? Saya malah dapat banyak informasi banyak nih Mbak Sonia. Karena memang sebenarnya jujur saja saya tidak pernah mengetahui sampai ke urusan kematian begitu ya. Tapi memang kalau yang saya pernah dengar aja sih, bahwa memang kalau untuk proses pernikahan itu tetap berlaku hukum agama kodrat kelahirannya. Umumnya kalau laki-laki dia pasti akan diberikan secara laki-laki, masa begitu. Nah, artinya memang saya memang sangat respect dengan beberapa komunitas waria yang terus melakukan sinergi dengan banyak pihak, yang melakukan banyak perubahan supaya mereka ini sangat berusaha keras untuk diterima oleh masyarakat.
Minimal mereka terus bersosialisasi tentang kesehatan, cara hidup dengan sehat, kemudian menjalin hubungan dan lain sebagainya. Dan di satu sisi mereka bahkan juga mereka akan mengadvokasi, mereka saling membantu satu sama lain, karena memang saya pikir mereka tidak punya teman lagi dalam beberapa hal. Saya punya banyak kawan yang transpuan yang memang orangnya baik, juga beramal gitu ya. Tapi kadang-kadang stigma yang begitu melekat itu menjadi sangat, ya saya sangat respect dari kan maksudnya apa yang sudah berjuang teman-teman transpuan sangat bagi saya menjadi pelajaran penting bagi saya bagaimana bisa menempatkan rasa kemanusiaan itu menjadi hal yang penting. Gitu, menurut. Untuk pertanyaan terakhir ya dari Kak Rizko Sapinatun Naja, mau tanya ke Bu Sonya, apakah di Surabaya ada pondok khusus waria seperti yang ada di Yogyakarta? Selama ini kalau untuk pondok waria masih belum ada. Yang ada di Indonesia ini pondok waria itu adanya di Jogja yang dipimpin oleh Mbak Sinta, yaitu kebetulan itu Mbak Sinta itu adalah teman saya. Saya menyontoh ke Mbak Sinta supaya nanti ke depannya saya akan bisa mengadakan pondok-pondok pesantren untuk waria. Tetapi bukan hanya kerja keras saya sendiri, tetapi harus ada kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah ataupun masyarakat yang mau menyetujuinya itu. Kalau masyarakat maupun pemerintah tidak menyetujuinya, itu saya rasa nggak bisa berjalan dengan baik. Dan saya minta nanti ke depannya mbak-mbaknya, mas-masnya semuanya bisa mendukung keinginan saya untuk mengadakan pondok pesantren di Surabaya. Terima kasih. Ya, amin. Semoga segera terwujud ya, Mbak Sonya. Oke, mungkin ini dulu yang bisa materi sampaikan untuk Mbak Sonya dan Mas. Ini mohon disampaikan closing statement-nya. Iya Mbak, apa Mbak? Closing statement Mbak. Kalimat penutup. Oh iya. Oke. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang mengundang saya untuk menjadi narasumber di sini. Juga saya terima kasih para peserta-pesertanya yang aktif semuanya. Dan saya juga menghimbau untuk kedepannya peserta-peserta ini juga terutama Gus Durian makin membantu keberadaannya waria. Saya rasa kalau kalian semuanya itu membantu keberadaannya waria di Surabaya sini akan merasa bangga dan waria di Surabaya ini akan mendoakan kalian semua karena doa-doanya orang yang teraniaya itu pasti akan dikabulkan. Begitu juga nanti saya depannya akan mendoakan Mbak ya, mendoakan ke Mbak, waria-waria akan mendoakan Mbak, mendoakan Gus Dur, mendoakan peserta-peserta yang ada di sini. Saya rasa pasti doa saya itu akan diterima karena doa orang yang teraniaya itu yang nomor satu yang dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Mbak. Untuk Pak Ilka, closing statement-nya. Closing saya sih intinya bahwa mari kita membangun kesetaraan dan memberikan keadilan bagi semua pihak dalam menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis, karena segala perbedaan itu pasti akan muncul di sekitar kita, baik itu perbedaan agama, suku, ras, bahkan juga orientasi seksual. Nah, artinya semua pendekatan itu harus dilakukan dengan nilai ketuhanan dan juga menjadikan kemanusiaan sebagai tujuan utama dari pelaksanaan kehidupan kita. Karena memang kemanusiaan harus dilakukan dan dicintai tanpa syarat apapun. Udah, itu aja. Untuk kesimpulannya akan disampaikan kepada Mbak Pulensi. Baik, di sini saya sebagai notulen akan menyampaikan sedikit ulasan hasil webinar pada malam hari ini dengan tema agama di pusaran transpuan.
Narasumber pertama pada malam hari ini adalah Mbak Sonia Vanessa selaku Ketua Persatuan Wanita Kota Surabaya. Beliau menceritakan pengalamannya mulai dari keanehan bergabung dengan perempuan sampai dengan beliau menjadi seorang waria. Beliau bisa dikatakan sebagai penggerak para waria untuk tetap menjalankan agamanya dengan membentuk kelompok-kelompok pengajian sesuai agama waria tersebut. Karena sebelum adanya pengajian-pengajian itu diadakan, ketika melakukan ibadah, para waria tersebut merasa tidak nyaman karena ada bulian-bulian dari masyarakat. Dengan adanya pengajian-pengajian tersebut, bisa menunjukkan bahwasannya waria itu juga berhak untuk mendapat kebebasan beragama. Harapan dari Mbak Sonia agar bisa dihargai dan diakui oleh semua warga dan bisa didukung programnya untuk membangun contohnya seperti membangun pesantren untuk waria di area Surabaya. Jadi intinya Mbak Sonia pada malam hari ini berpesan agar kita semua bisa menghargai dan mengakui adanya waria yang ada di Indonesia ini. Lalu narasumber yang kedua yakni Bapak Yuskan selaku Ketua Gus Durian. Beliau menyampaikan bahwa kita harus bisa membuat kesetaraan di masyarakat tanpa ada diskriminasi, tanpa ada bully terhadap transpuan. Karena transpuan adalah sama dengan kita semua yang mempunyai hak di bangsa Indonesia ini. Yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita adalah persamaan tanpa kebencian. Karena seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwasanya akan menjadi suatu kemungkaran jika adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok seperti diskriminasi terhadap transpuan. Maka dari itu kita hendaknya bisa melakukan kesetaraan dan keadilan untuk menciptakan suatu keharmonisan, dan peran negara serta agama sangat dibutuhkan dalam hal ini. Mungkin itu saja sedikit ulasan hasil webinar pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Pada malam hari ini, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC dan saya selaku moderator mohon undur diri. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai nih ya? Ya, untuk MC mohon acaranya. Sudah boleh live? Iya, boleh, Pak. Oke, makasih ya semua ya. Salam untuk Ya, semuanya. sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.